Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil review paper kami. Judulnya ChatGPT Post Phenomenology in the Human Technology Reality Relation. Next. Anggota kami ada 4 orang, yaitu Novita dengan 3 digit yang terakhir 81, Alia Lisiamin 207, Nasa Salsabila 211, sama saya sendiri Nurul Syabania 233. Next. Oke. Yang pertama, apa itu post fenomenologi? Post fenomenologi adalah pendekatan dalam filsafat teknologi yang dikembangkan oleh Don Ihde. Pendekatan ini menekankan bahwa teknologi bukanlah alat yang netral. Pendekatan ini juga berfokus pada bagaimana teknologi memediasi pengalaman manusia dan membentuk cara kita memahami dunia. Dalam pandangan ini, hubungan manusia dengan realitas selalu dilalui dan dipengaruhi oleh keberadaan teknologi. Next. Tujuan dari post fenomenologi sendiri adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi membentuk pengalaman manusia dan untuk mengeksplorasi implikasi etis dan sosial dari interaksi manusia dengan teknologi. Dengan demikian, post fenomenologi menawarkan kerangka kerja yang kaya untuk menganalisis hubungan kompleks antara manusia, teknologi, dan realitas, serta bagaimana interaksi ini membentuk pemahaman kita tentang dunia. Next. Di sini terdapat 4 relasi manusia dan teknologi. Yang pertama ada embodiment, yaitu teknologi yang menyatu dengan tubuh kita seperti kacamata atau jam pintar. Yang kedua ada hermeneutik, yaitu teknologi yang menyajikan sesuatu yang harus kita tafsirkan seperti grafik di dashboard atau jawaban di ChatGPT. Yang ketiga ada alterity, yaitu teknologi yang diperlakukan seperti makhluk lain, contohnya chatbot atau asisten virtual. Yang keempat ada background, yaitu teknologi bekerja di belakang layar tanpa disadari langsung, seperti sensor lampu atau sistem rekomendasi. Di sini ada ChatGPT sebagai agen hermeneutik. Jadi ChatGPT bukan hanya alat yang biasa untuk merespon perintah secara otomatis, tapi juga memiliki peran sebagai agen hermeneutik, yaitu teknologi yang bisa menafsirkan makna. Saat pengguna memberikan pertanyaan atau perintah, ChatGPT tidak hanya menyalin jawaban dari data, tetapi mencoba memahami maksudnya dan menyusun respons yang bermakna. ChatGPT tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga ikut membentuk pemahaman pengguna, sehingga berperan aktif dalam proses penciptaan makna. Baik, selanjutnya contoh konkret. Salah satu contoh adalah ketika ChatGPT digunakan untuk menghasilkan gambar dari deskripsi teks. Misalnya, gambar otak manusia dengan gaya seni surrealisme. ChatGPT tidak hanya menerjemahkan secara literal, melainkan menginterpretasi maksud pengguna secara kreatif. Contoh lain adalah ketika ChatGPT memberikan jawaban atas pertanyaan moral atau etika, yang menunjukkan bahwa sistem ini menyusun makna berdasarkan data yang telah dilatih seolah memiliki sudut pandang tertentu. Next. Selanjutnya itu SEO production of meaning, yaitu makna ini tidak hanya diciptakan oleh manusia, melainkan dibentuk bersama dengan teknologi seperti ChatGPT. Dalam interaksi ini, pengguna ChatGPT saling membentuk makna melalui proses timbal balik. Ini membuat relasi antar kualitas menjadi lebih kompleks karena teknologi tidak lagi menjadi alat satu arah, tetapi ikut mempengaruhi persepsi manusia. Nah, artikel ini mengajak pembaca untuk melepaskan pemikiran antroposentris, yaitu bahwa hanya manusia yang dapat memahami
menafsirkan dan memberi makna. Next. Baik, selanjutnya yaitu implikasi dan dampak. Implikasi dari pengguna ChatGPT adalah berubahnya cara kita mengakses dan memahami informasi. Karena ChatGPT menafsirkan dunia untuk kita, maka persepsi kita juga dibentuk melalui interpretasi teknologi. Hal ini bisa mempercepat proses berpikir, namun juga bisa membuat kita kehilangan kemampuan refleksi dan berpikir kritis, serta membuka resiko ketergantungan. Next. Jadi kesimpulannya yaitu paper ini mengajak kita untuk melihat bahwa ChatGPT bukan hanya alat bantu, tapi juga aktor yang aktif dalam relasi manusia teknologi realitas. Dengan pendekatan postemenologi, kita dapat lebih memahami bagaimana teknologi berperan dalam membentuk makna, persepsi, dan nilai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersikap kritis dan sadar etis dalam menggunakan teknologi seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat salah perbuatan maupun salah perkataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.